Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah akan mempresentasikan materi terkait lembaga dana pensiun syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah kelas C semester 4 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya yang diampu oleh Ibu Lili Rahmawati SSI ME. Perkenalkan, nama saya Islam Alia, nama NIM saya G742191. Nama saya Nur Afifah, nomor induk siswa G74219112. Saya Maratu Sunar, dengan NIM G74219110. Saya Sofi Hikmati Zahro dengan NIM G74219117. Apa sih dana pensiun syariah itu? Dana pensiun adalah kumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Dana pensiun jika dilihat dari segi badan penyelenggara terbagi menjadi dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, yakni bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam seperti riba, siwa atau suap, goror, maisir atau judi berbatil. Lalu, dana pensiun menurut undang-undang adalah sebuah badan hukum yang khusus dibentuk dengan undang-undang yang jelas. Selain itu, dana pensiun merupakan program yang menjalankan suatu usaha. Dana pensiun syariah merupakan sebuah alternatif pilihan dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja atau pedagang kecil di Indonesia. Jaminan tersebut dapat dimungkinkan dalam memberikan penyelesaian masalah bagi para pekerja dan pedagang kecil berupa jaminan hari tua atau jaminan kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik yang membuatnya tidak bekerja lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, "Hai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Hadis Nabi riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Bagaimana sih operasional lembaga dana pensiun syariah? Operasional lembaga, pertumbuhan lembaga keuangan syariah secara lambat tapi pasti akan mendorong dana pensiun syariah. Dan sampai sekarang, ada beberapa perusahaan yang baru mengelola dana pensiun syariah. Di antaranya yaitu yang pertama, Bank Muamalat Indonesia, yang kedua, Manulis, yang ketiga, Alia. Lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah ada beberapa faktor yang menghambat, yaitu yang pertama, keterbatasan regulasi, yang kedua, instrumen investasi, yang ketiga, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, dan yang terakhir, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah. Dalam konteks pengembangan dana pensiun syariah dibutuhkan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk memperkuat kelembagaannya. Tindakan yang paling mendasar adalah penegakan Good Islamic Pension Fund Governance. Apa saja sih produk-produk dari lembaga dana pensiun syariah itu? Produk-produk lembaga dana pensiun dibagi menjadi 3. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau disingkat dengan DPPK. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, dan yang terakhir BPJS. Jadi yang dimaksud dengan DPPK atau dana pensiun pemberi kerja ialah unit dalam perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi karyawan yang dibentuk oleh orang atau perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan tujuan memberi perlindungan keuangan bagi pekerjanya. Selanjutnya, dana pensiun lembaga keuangan atau sering disingkat dengan DPLK. Dana pensiun ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa
untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja. Bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan, yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat yang bukan termaksud dalam DPBK atau dana pensiun pemberi kerja. Dan yang terakhir, JHT BPJS, produk dana pensiun jaminan hari tua JHT yang diselenggarakan jaminan sosial atau disebut dengan BPJS. Sejatinya wajib bagi semua warga negara Indonesia, baik mereka yang menerima upah ataupun tidak. Bagi pekerja di perusahaan, diurus oleh perusahaan. Sedangkan bagi pekerja mandiri, pendaftaran dapat dilakukan dengan bantuan kelompok. Lalu, kira-kira apa saja sih istilah penting dalam lembaga dana pensiun syariah? 5 istilah penting terkait dana pensiun syariah yaitu yang pertama yaitu unit syariah. Unit syariah adalah unit yang dibentuk oleh DPPK untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu pengelola unit syariah. Pengelola unit syariah adalah pengurus DPPK yang ditunjuk oleh pendiri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan unit syariah. Yang ketiga yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah atau disingkat dengan DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat yaitu paket investasi syariah. Paket investasi syariah adalah sengumpulan jenis investasi berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan oleh DPLK. Yang terakhir yaitu dana takzir. Dana takzir adalah dana yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun tersebut berdasarkan prinsip syariah sebagaimana konsekuensi terhadap keterlambatan pembayaran iuran oleh pemberi kerja yang digunakan sebagai dana sosial. Lalu, kira-kira apa saja istilah akad dalam lembaga dana pensiun syariah? Terdapat beberapa jenis akad dalam dana pensiun berdasarkan syariat Islam, yaitu yang pertama, akad hibah. Akad hibah adalah akad yang berupa pemberian dana dari pemberi kerja kepada pekerja dalam penyelenggaraan pensiun. Akad yang kedua yaitu akad hibah bisyat. Akad hibah bisyat adalah akad hibah yang baru terjadi ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Akad yang ketiga yaitu akad hibah muqayyadah. Akad hibah muqayyadah adalah akad di mana pemberi menentukan pihak yang berhak menerima manfaat pensiun tersebut, termasuk ketidakbolehannya dalam hal mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Misalnya, kalian melakukan akad hibah muqayyadah, kemudian ingin mengambil dana pensiun sebelum waktunya dengan ketentuan usia 60 tahun, maka kalian tidak bisa mengambil dana tersebut sebelum usia 60 tahun. Akad yang keempat yaitu akad wakalah. Akad wakalah adalah akad yang berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Yang kelima yaitu akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh adalah akad wakalah yang mana disertai dengan imbalan yang berupa upah atau ujroh. Yang keenam adalah akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa tersebut dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai penyewa atau mustajir dengan pemberi sewa atau muajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. Yang terakhir yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana atau DPS dan pihak lainnya yang mengelola dana tersebut atau biasa disebut dengan mudharib, di mana dana orang yang berperan sebagai pemberi maupun penerima mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan.